Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Berjumpa kembali dalam renungan harian Happy Short Family. Pada hari ini kita akan mendengarkan sedikit sharing renungan firman Tuhan. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Kami mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati kami, jiwa kami, tubuh kami, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru yang membangkitkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan sharing firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini sharing firman Tuhan akan terambil di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya pengujian dan pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan, saya mau ambil di ayat 12 yang berbunyi seperti ini, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita tahu tentunya zaman sekarang, kalau dibilang pencobaan, mungkin banyak gitu kan. Kalau dibilang kita harus tahan uji, nah ini masalahnya. Kenapa? Karena kondisi ekonomi, kondisi dunia yang udah semakin semraut, dimana kalau boleh dibilang ya, kalau kita baca berita gitu, saya sering di grup teman gitu suka kirim laki-laki yang udah kayak kecewe-cewean gitu, yang misalnya jadi jadi gay, ya kan? Mereka bangga, ya kan? Ini merupakan satu hal yang harus dipertanyakan gitu kan. Ini sangat, keadaan dunia saat ini sangat-sangat error kali ya. Udah mendekati akhir. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kita harus bertahan. Karena kenapa? Di dalam ayat 12 kata bertahan itu ada 2 kali disebut. Ya kan? Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya kenapa? Bertahan itu merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk kondisi saat ini. Bertahan dari apa? Bertahan dari hal-hal yang negatif. Kita harus bertahan. Artinya bertahan itu kita harus mempertahankan integritas kita sebagai anak Tuhan. Mudah? Itu tergantung dari kita. Segala sesuatu itu tidak sulit kalau kita mau, tapi akan menjadi sulit kalau kita gak mau. Saya mau bagi sharing firman Tuhan ini
Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu dunia era digital zaman sekarang ini ada namanya cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, yang saya mau bagi adalah seperti ini. Di dalam kripto itu sendiri yang saya sempat pelajari gitu ya. Jadi ada istilah hold atau hold gitu kan. Nah, hold ini kalau boleh digambarkan seperti ini. Hold ini ketika si trader, baik itu dalam bentuk kita ngomong dalam bentuk kripto aja ya. Jadi hold ini adalah ketika si trader membeli satu koin, misalkan contoh di harga, misalkan sebut aja di harga 100. Nah, dalam perkembangan, dalam perjalanan koin tersebut, dia akan mengalami up and down, ya kan? Nah, lebih banyak lagi ketika koin tersebut dibeli, dia akan harganya turun, bukan naik. Nah, sebagai seorang trader, pilihannya cuma dua. Dia cut loss atau dia hold, ya kan? Dari hal ini, ketika keadaan seorang anggaplah seorang trader kripto itu kan, cryptopers lah saya sebutnya ya kan, dia mengalami yang namanya dilema. Ketika dia beli misalkan di angka 100, terus koinnya lama-lama turun harganya jadi pertama 90, ya kan, mungkin kita masih bisa tahan deh, ya kan, turun 80, tahan, turun 70. Di situ dia pasti akan, wah ini tahan apa enggak nih, atau cut loss, ya kan. Nah, yang saya pelajari adalah gini, ada hal-hal tertentu yang kalau kita kembali ke bicara tentang firman Tuhan, ini nggak beda jauh sama kehidupan rohani kita. Dalam hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kalau saya mengistilahkan tentang cerita tadi, cryptocurrency itu ke dalam hidup kita, dimana kalau saya boleh bilang, iman kita dipertaruhkan. Artinya ketika kita membeli, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Tuhan, di situ iman kita dipertaruhkan. Dipertaruhkannya gimana? Ketika hidup ini tidak berjalan semestinya, seperti harapan kita, seperti keinginan kita, bahkan mungkin lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Apakah kita tetap beriman sama Tuhan? Apakah kita tetap bertahan dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kelihatannya suram? Kenapa? Mungkin kita sebagai manusia melihat dari sisi ekonomi, ya kan? Kok dengan kapasitas kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau siapapun kita, kok kehidupannya malah makin merosot? Pertanyaannya adalah, yang dipertaruhkan adalah iman kita. Sama seperti seorang trader tadi yang saya cerita, ketika dia ngalamin satu fluktuasi di mana nilai asetnya berkurang, dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia akan cut loss atau dia akan namanya average down atau yang namanya averaging, kalau saya bilang sebutkan. Averaging apa itu? Dia akan menambah kuantitas pembelian, artinya dia akan membeli pembelian baik itu saham atau kripto dengan harga murah, akan menambah. Misalkan di harga 100 dia beli itu 1000, di harga 80 dia akan beli 2000. Artinya apa? Dia akan menambahkan kuantitas nilai dari aset tersebut. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ya kan? Iman kita diuji. Apakah di level bawah kita akan, udah deh capek, gue cut loss saja. Atau kita akan averaging, kita akan menambah iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan.
Karena jujur, hal ini nggak mudah. Tapi hal ini pun nggak susah juga kalau kita mau dan kita berserah sama Tuhan. Karena kenapa? Yang saya mau bagi saatnya adalah gini. Kenapa kita harus bertahan? Karena sampai saat ini adalah waktu Tuhan, kita nggak pernah ada yang tahu. Jangan sampai saat kita memangkas iman kita. Jangan sampai saat kita memotong iman kita. Artinya ketika iman kita ada di level 100, kita potong di level 80. Udahlah. Udah gue nyerah deh. Kalau kayak gini caranya udahlah capek. Ya kan? Di saat itu kita nggak ada yang tahu waktunya Tuhan kapan buat kita. Ini yang saya mau bilang. Kalau orang dunia tahu tentang manfaat average down, menambah, ya kan, menambah aset saat harga itu murah. Kenapa anak Tuhan ini malah kadang lebih banyak memilih untuk memutuskan? Artinya, saya udah capek ikut Tuhan. Bahkan yang sudah melayani, udahlah, kayak gini-gini aja ikut Tuhan, capek lah. Mereka yang melayani bukan melayani setahun 2 tahun, mereka yang udah dari remaja, mereka yang melayani udah dari usia muda. Karena mengalami hal seperti ini saat-saat sekarang, mereka bisa berkata, udahlah capek, gue mau istirahat aja. Kayaknya enakan yang lain, santai, tapi kok hidupnya begini, begitu. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang saya mau kasih tahu adalah gini, ketika kita tahu orang dunia akan meng-average down, artinya dia akan menambah kuantitas saat imannya di bawah, saat asetnya ada di bawah. Kita anak Tuhan harusnya apa? Ketika iman kita mengalami kemunduran karena situasi kondisi, harusnya kita menambah kapasitas kepercayaan kita sama Tuhan. Kita harus semakin bergantung sama Tuhan. Bukan kita mengkat atau kita capek. Tapi kita harusnya sebagai anak Tuhan adalah kita menambah keimanan, kita menambah hubungan intim kita sama Tuhan. Sharing firman Tuhan ini saya bagi bukan buat orang lain, tapi buat saya pribadi saat ini. Karena kenapa? Saya cuma mau mengingatkan buat kita semua, buat saya pribadi. Waktu Tuhan gak ada yang tahu. Kapan waktunya tiba? Jangan nanti kita menyesal. Buat saya pribadi juga. Jangan nanti saya menyesal. Karena kita semua gak ada yang tahu waktunya Tuhan datang buat kita kapan. Yang saya mau membagi adalah buat teman-teman, mari kita bertahan. Khususnya buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani dari usia muda hingga sekarang, yang sudah melayani puluhan tahun, mari kita bertahan. Kalau hidup kita saat ini sedang ada di bawah, tambahkan kualitas iman kita. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau tidak kita lihat. Tingkatkan keimanan kita sama Tuhan. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan musik rohani, bersekutu. Kita mungkin lebih tahu, atau mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Yang bahayanya ketika kita sudah mengetahuinya, tapi kita tidak mau melakukannya, itu yang bahaya. Sekali lagi, sharing firman Tuhan ini bukan buat kalian aja, tapi buat saya juga. Mari, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Bangkitkan kualitas imanmu, hubunganmu sama Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, ketika waktunya tiba atas kita, kita siap. Saya rasa firman Tuhan sampai di sini, artinya saya berharap kita semua menjadi orang yang tangguh, orang yang bertahan di setiap musim hidup. Karena hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan bertahan atau kita akan melepas tugas dan tanggung jawab kita?
apa yang dipercayakan Tuhan buat kita. Mari kita sama-sama maju dalam Tuhan, terlebih di hari-hari akhir ini yang sama-sama kita ketahui gak ada yang tahu waktunya kapan, tapi kita harus tetap bertahan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing-Mu yang singkat, tapi biarlah ini memberikan kami pandangan baru bagaimana kami harus bertahan. Dan kami memang harus bertahan karena waktu Tuhan sudah singkat, kami gak tahu kapan. Tuhan beri kami kekuatan. Buat hari ini, kami mohon pimpinan-Mu dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, siapapun kami Tuhan. Mohon bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.